Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan badan sehat, pikiran cerdas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Roma 8 ayat 31 hingga 39. Ini merupakan salah satu pertanyaan dan ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk memperhatikan kasih mereka kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak, Christopher namanya, terjatuh saat melompat-lompat di tempat tidur. Lengan kirinya patah. Di ruangan kecemasan hospital, sambil menunggu hasil radiologi dan tindakan selanjutnya, Christopher beristirahat sambil bernyanyi berulang-ulang lagu Yes, Jesus love me, yes, Jesus love me. Hati ibu bapanya begitu yang sedih itu menjadi terhibur mendengar lagu atau pujian anak mereka, Christopher. Pujian Christopher seolah-olah mewakili isi hatinya yang tetap merasakan kasih Kristus di tengah kesakitannya. Saudara, kembali kepada bacaan kita. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada satu perkara pun yang boleh memisahkan mereka dari kasih Kristus. Ayat 35. Segala hal buruk yang mungkin menimpa orang percaya tidak mampu menjauhkan mereka dari kasih Kristus. Paulus menegaskan kembali pernyataan itu pada ayat yang ke-39, menandakan betapa kuatnya keyakinan Paulus akan hal itu. Paulus yakin bahwa kasih Kristus membuatnya merasa aman walaupun situasi tidak aman. Kasih Tuhan tidak berubah, dinyatakan bagi orang percaya dari waktu ke waktu. Saudara, apa yang boleh menjadi aplikasi untuk kita? Sejak menjadi orang percaya, Paulus seringkali ditempatkan dalam situasi yang sukar. Namun semua itu tidak membuatnya mundur, tidak membuatnya lari, karena dia tahu bahwa Yesus Kristus mengasihi dirinya dalam segala keadaan. Saudara, mungkin saat ini hidup kita juga penuh pergumulan, kesesakan, kesakitan, atau penderitaan lain. Ingatlah, dalam keadaan seperti itu pun, Yesus Kristus tetap menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap saat Dia menyediakan kekuatan dan penghiburannya sesuai dengan keperluan kita. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita. Mari kita lakukan bahagian kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Ingat saudara, kasih Yesus Kristus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita meminta kekuatan. Dan Tuhan itu begitu baik. Dia pasti memberikan kita kemampuan untuk tetap mengasihi Dia dalam apapun keadaan. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih sekali lagi Tuhan mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan tolong kami untuk tetap mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.